Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini yang membahas rangkum cerita film. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah film yang berhubungan dengan konten sebelumnya. Paranormal Activity 3 merupakan prequel atau film sebelum terjadinya kisah horor di Paranormal Activity 1 dan 2. Berlatar waktu di tahun 1988 ketika Katie dan Christy yang masih kecil. Dia tinggal bersama orang tuanya bernama Julie dan Dennis. Berbagai gangguan paranormal terjadi pada mereka, sehingga berdampak ketika mereka dewasa. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa aku ingatkan, ini adalah spoiler konten yang akan mengurangi keseruan saat kalian nonton filmnya secara utuh. Namun jika gak masalah, yuk lanjut dan here we go. Beberapa waktu sebelum Christy dan Daniel pindah ke rumah baru mereka di Paranormal Activity 2, Christy dan Daniel sedang sibuk mengecat rumah. Katie datang mengunjungi mereka lalu menitipkan beberapa barang dalam kardus yang salah satunya berisi video-video saat mereka masih anak-anak. Jika kalian bingung siapa itu Katie, Christy, dan Daniel, aku anjurkan untuk menonton seri Paranormal Activity 1 dan 2 terlebih dahulu supaya tidak bingung. Scene berpindah pada 3 September 1988. Julie, ibu dari Katie dan Christy, sedang membuat kue untuk Katie yang berulang tahun dan dirayakan bersama banyak orang. Dennis memegang kamera untuk merekam momen indah tersebut. Dia juga merekam Christy yang seperti asik mengobrol dengan teman imajinasinya bernama Toby. Ini adalah nenek Katie dan Christy bernama Lois. Sedangkan ini adalah Dennis, pacar Julie yang ikut tinggal bersama mereka. Tidak diketahui siapa dan kemana ayah kandung Katie dan Christy, tapi dengan mengikuti cerita film ini, kita mungkin bisa menebak dan berspekulasi tentang apa yang terjadi pada ayah kandung kedua gadis ini. Cerita berlanjut pada Christy yang giginya hampir tanggal. Julie membantu melepas gigi tersebut, lalu mengatakan pada Christy agar menyimpannya untuk peri gigi. Dennis merekam momen itu. Dia memiliki beberapa kamera karena pekerjaannya sebagai fotografer dan videomaker untuk berbagai event. Dia juga memiliki seorang asisten bernama Randy. Dennis dan Julie memotret Christy dan Katie esok harinya. Jika diamati, baju yang dikenakan Katie sama dengan baju yang dia pakai di Paranormal Activity 1 dan 2. Jadi saat itulah foto ini diambil. Suatu hari saat Dennis sedang sendirian di rumah, dia mendengar kegaduhan di kamar Katie dan Christy. Dennis menemukan sebuah ruangan kecil dan gelap. Kemudian mengeceknya tapi tak menemukan apapun. Di malam harinya, Dennis menyarankan untuk merekam kegiatan Skitty Papa bersama Julie. Namun di tengah proses, mereka terhenti karena mendadak terjadi gempa bumi. Kamera yang jatuh menangkap sebuah figur tak terlihat yang tertimpa debu seperti sesosok manusia namun tak begitu jelas. Pada esok harinya, Dennis bertemu dengan asistennya. Randy menyarankan untuk memasang beberapa kamera di sudut ruangan agar bisa terekam bila ada sesuatu yang aneh. Dipasanglah kamera-kamera yang menyala untuk beberapa jam, karena teknologi di tahun 1988 belum dapat merekam dengan durasi yang lama. Malam pertama, 10 September 1988. Christy terbangun dari tidurnya. Dia terekam seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat oleh kamera. Dennis yang penasaran langsung menanyakannya pada Christy. Christy bilang dia berbicara dengan Toby. Dia mengakui Toby benar-benar ada. Namun Julie hanya menganggap itu hanyalah teman imajinasi Christy yang akan hilang dalam beberapa minggu. Ya, biasalah, anak-anak emang suka gitu. Dennis yang masih penasaran terus saja membahas itu dengan Randy.
Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu, lalu mencari dari mana asal suara itu muncul. Mereka kemudian menuju ke lemari pakaian untuk mengeceknya. Holy shit. Malam kelima, 14 September 1988. Kathy dan Christy bermalam di tenda yang mereka buat di halaman rumah. Jam setengah 4 pagi, lampu di luar kamar Julie tiba-tiba menyala dan mati sendiri. Terdengar suara aneh seperti ada orang di dalam rumah yang membuat Dennis terbangun. Dia mengira Kathy dan Christy yang masuk ke rumah. Langsung saja dia mengecek kamar mereka, namun tak ada siapapun. Julie yang sendirian di kamar kaget karena lampu tiba-tiba mati lagi. Dia mencoba mengecek ke jendela, lalu pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Dennis dan Julie bergegas mengecek ke tenda anak-anak. Mereka mengaku bahwa tak ada yang masuk ke rumah. Di pagi hari, Lois si nenek datang. Dia berbincang dengan Julie, membujuknya untuk mempunyai anak lagi karena si nenek ini sangat menginginkan anak laki-laki. Oke, buat yang sudah nonton Paranormal Activity 2, kalian pasti tahu tujuan dari mempunyai anak laki-laki. Nah, di sini Lois sangat menginginkannya. Lalu siapa sebenarnya Lois ini dan apa yang dia rencanakan? Hari berikutnya, Dennis memodifikasi sebuah kipas angin yang dilengkapi dengan kamera, sehingga dia bisa mendapat rekaman dengan sudut pandang yang lebih luas. Jam 4 pagi, terekam Christy sedang bermain dengan seseorang yang tak terlihat. Kemungkinan itu adalah Toby. Christy juga mendatangi kamar Dennis dan Julie. Dia hanya mengintip dari luar lalu kembali ke kamar tidur. Kathy yang terbangun membuat Christy kaget karena dia tak ingin apa yang dia lakukan diketahui oleh orang lain. Keesokan harinya, Randy datang membawakan Dennis sebuah buku tentang demonologi. Di buku itu tertulis bahwa anak kecil sangat rentan terhadap kontak dengan makhluk gaib. Kemudian mereka menyimpulkan kalau makhluk gaib tidak akan di sana jika tidak karena sesuatu. Scene berpindah ke malam hari. Julie terbangun. Dia pergi ke dapur untuk nyemil dan minum. Kamera menangkap lampu gantung yang tiba-tiba menyala. Saat kamera menoleh lagi ke lampu tersebut, nyalanya semakin terang. Lalu saat kamera menoleh lagi, lampu tersebut tiba-tiba pecah sehingga membangunkan Kathy dan Christy. Di siang hari, Dennis mencoba melakukan pendekatan pada Christy untuk mengetahui tentang teman imajinasinya. Namun tak mendapatkan apapun karena Christy diminta oleh Toby untuk merahasiakannya. Saat Dennis pergi, Kathy datang memegang kamera. Dia mengejek Christy lalu masuk ke sebuah ruang kecil di sana untuk mencari Toby. Tiba-tiba, pintu tertutup sendiri. Dia mengira Christy yang melakukannya. Saat malam, Julie dan Dennis pergi kencan keluar rumah. Mereka menyewa seorang babysitter bernama Lisa untuk menjaga anak-anak. Dia menceritakan tentang hantu sebelum Kathy dan Christy tidur. Di dapur, Lisa sedang membaca buku karena belum ngantuk. Terekam kamera sosok dengan kain putih di belakangnya. Lisa mengecek Christy dan Kathy. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik untuk melihat ruang kecil di belakang kamera. Tak lama kemudian, Dennis dan Julie pulang. Lisa langsung pamit lalu pergi. Jam 4 subuh, kamera di dapur merekam Christy sedang ada di atas meja, seperti sedang bermain. Kemudian dia berjalan di pinggiran tembok, lalu melompat karena Toby berjanji untuk menangkapnya. Saat kembali ke tempat tidur, Kathy sudah terbangun dan menyuruh Christy untuk tidur lagi. Dennis menunjukkan rekaman itu pada Randy, tapi tak mau memberitahu Julie agar dia tidak takut. Di malam ke-13, Christy terbangun.
Dia hanya berdiri selama 1 jam mengamati Dennis dan Julie yang sedang tidur. Kemudian kembali ke kamar, mengatakan pada Toby kalau dia tak mau bicara lagi dengannya. Mungkin hal tersebut membuat Toby marah. Ketika pagi tiba, Dennis mengecek ruang kecil di kamar anak. Dia menemukan sebuah simbol aneh di sana yang sama dengan simbol setan di buku yang dia baca. Sedangkan Christy demam dan akan dibawa ke dokter. Ya, mungkin ini yang orang bilang sawanen. Randy diminta untuk datang menemani Kathy yang sendirian di rumah. Mereka berdua pergi ke kamar mandi. Di sana, mereka bermain Bloody Mary dan saat lampu dimatikan, Randy tergores sesuatu di tubuhnya. Kemudian sebuah bayangan melintas yang membuat mereka ketakutan. Ketika Dennis pulang, Randy mengemasi barang-barangnya karena sangat takut. Dennis bingung dengan apa yang terjadi, lalu mengecek rekaman yang dialami oleh Randy. Dia juga mengecek sebuah foto dari tahun 1930 yang dia dapatkan dari buku pemberian Randy dan menunjukkannya kepada Julie. Terlihat sekelompok wanita dengan simbol yang sama yang ada di kamar anak-anak. Kelompok atau sekte wanita itu tercatat melakukan ritual dan akan menunggu anak-anak untuk hamil lalu mengambil anak laki-laki mereka, kemudian mencuci otaknya sehingga seperti tak terjadi apa-apa. Julie dan Dennis bertengkar tentang hal itu karena Julie menganggap itu tidak masuk akal. Sementara itu, Kathy yang sedang mengejar Christy terhenti karena menabrak sesuatu. Kathy sangat takut, kemudian Toby menjambak rambut Kathy sampai tubuhnya terangkat. Tentu saja dia masih selamat. Lanjut di malam ke-14, Dennis sedang sibuk bekerja. TV di kamar Julie tiba-tiba menyala dan membuat suara dari luar tak terdengar olehnya. Kathy terbangun karena ada sesuatu masuk ke selimutnya. Dia sangat ketakutan dan membangunkan Christy. Hal aneh terjadi di sana. Muncul sebuah lambang sekte iblis yang menyala serta serangan paranormal yang lebih nyata. Kathy jadi sangat ketakutan, sementara Christy meminta ibunya untuk berpindah ke rumah nenek Lois, tapi tak disetujui. Julie curhat pada Lois di telepon. Mendengar ada tamu yang datang, dia mengecek pintu rumah, namun tak ada siapapun. Saat kembali ke dapur, semua barang melayang di atas dan jatuh seperti dibanting. Julie akhirnya juga ikut takut. Mereka langsung bergegas pergi ke rumah si nenek Lois. Sampai di sana, mereka tampak baik-baik saja. Dennis memanggil Christy yang seperti sedang menggaruk tembok di bawah lukisan. Entah ada apa di sana. Malam hari tiba. Christy dan Kathy tidur sekamar, sedangkan Dennis tidur bersama Julie. Jam 1:30 pagi, terdengar suara cukup berisik seperti suara mobil yang membuat Dennis dan Julie terbangun. Julie keluar kamar untuk mengecek keadaan. Karena tak kunjung kembali, Dennis khawatir lalu membawa kameranya berkeliling rumah mencari anak-anak yang ternyata sudah tak ada di kamar dan Julie entah kemana. Ketika sampai di teras, dia melihat di sebuah ruangan terdapat bayangan seorang wanita. Dennis langsung mendatanginya karena mungkin itu adalah Julie atau Lois. Namun di sana tak ada seorang pun. Terlihat di tembok ruangan itu ada beberapa simbol satanik atau ritual yang membuat Dennis penasaran. Kemudian Dennis melanjutkan mencari melewati sebuah lorong yang menuju ke gudang. Di dalam sana banyak sekali wanita berbaju hitam yang merupakan anggota sekte sesat. Mereka langsung mengejar Dennis hingga dia kembali ke dalam rumah. Saat sampai di tangga, terdapat Julie yang sudah tak bernyawa sedang melayang kemudian menjatuhi Dennis.
Dari balik pintu, Christy melihat Dennis. Mereka berdua langsung lari dan sembunyi di dalam lemari. Terdengar suara dan bayangan yang seperti mengejar mereka. Lalu saat dirasa keadaan aman, Dennis dan Christy berusaha kabur dari sana. Sebuah kobaran api terlihat di halaman rumah, dan ketika menoleh ke tangga, tampak Katie yang sedang berjongkok di sana. Dennis mendekati Katie untuk mengajaknya pergi. Namun, Katie seperti sedang kerasukan, menyerang Dennis dengan kekuatan supranatural sampai sekarat. Dennis merangkak minta tolong, kemudian datang Lois si nenek. Bukannya dibantu, Dennis malah dibunuh dengan kekuatan gaib. Film berakhir setelah Dennis tewas. Christy berjalan menuju Lois dan Katie, kemudian naik ke lantai atas. Ending yang cukup nggak play. Itu tadi rangkuman cerita film Paranormal Activity 3. Gimana? Masih bingung? Oke, aku akan jelaskan dengan singkat tapi mengena. Di tahun 1930, ada sekelompok wanita atau sekte bernama The Midwives yang melakukan ritual untuk mendapatkan kesehatan, kekayaan, atau kekuatan. Nah, ritual tersebut membutuhkan tumbal seorang anak laki-laki dari mereka. Nenek Lois merupakan salah satu anggota The Midwives yang menginginkan kekayaan. Setelah Julie dan Dennis mati, sekte itu melakukan ritual perjanjian dengan iblis atau demon. Demon ini akan menghantui orang pertama dalam generasi selanjutnya yang melahirkan anak laki-laki. Terus, Katie dan Christy yang masih kecil diikut sertakan dalam ritual yang nantinya saat mereka dewasa dan punya anak laki-laki, maka akan ditumbalkan. Setelah ritual, Katie dan Christy ini dibuat lupa dengan apa yang sudah terjadi dan hidup secara normal. Jadi di antara Paranormal Activity 3 dan 2, Christy hamil bayi laki-laki dan diberi nama Hunter. Kemudian Daniel membuat kesepakatan dengan si demon untuk mengirimnya kepada Katie. Barulah masuk ke cerita Paranormal Activity 1. Lalu, kenapa Katie membunuh Christy dan Daniel? Itu karena si demon hanya mau anak laki-laki, sedangkan Katie belum punya anak. Maka dari itu, si demon merasuki Katie, membunuh Daniel dan Christy, serta menculik Hunter. Selanjutnya, apa yang terjadi pada Katie dan Hunter? Apa kalian nggak penasaran? Santuy dulu ya, keseruan film ini belum berakhir kok. Karena ada seri selanjutnya yang berjudul Paranormal Activity 4. Aku akan coba merangkum ceritanya juga, jadi mohon like dan share konten ini agar aku bisa tambah semangat. Terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe, monggo diklik tombolnya. Setiap subscribe dari teman-teman selalu jadi penyemangatku. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa.